tema yang diberikan kepada saya hari ini tentang Dia bersamaku selalu. Tentu yang dimaksud Dia ini adalah Allah kita. Bersama selalu berarti bukan hari ini saja. Bersama selalu berarti bukan pada masa Bapak Ibu atau Opung, Doli, Opung Boru ketika lemah fisiknya, bukan. Tapi tema ini mau mengungkapkan bahwa Allah yang saya dan saudara percaya, saya dan Bapak Ibu percaya bersama dengan kita dalam setiap proses kehidupan kita. Mulai saya dan saudara dilahirkan, mulai saya dan saudara masih mungkin anak-anak, beranjak dewasa, makin hari makin lanjut usia, Tuhan Allah kita tetap bersama kita. Nah, kita akan merenungkan bahagian ini saudara. Mari kita membuka ayat Alkitab yang tadi juga sudah dinyanyikan dalam paduan suara GMI Jakarta Pusat ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 46. Kita akan membaca ayat yang keempat saja Bapak Ibu ya. Kalau sudah mendapatkannya, kita mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, tadi pagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Injil bagi semua generasi. Injil bagi setiap generasi. Saudara, gereja kita bersyukur karena gereja kita juga gereja yang terbuka untuk semua orang. Gereja yang terbuka untuk setiap generasi. Ada banyak yang membuktikan bahwa kita menerima semuanya. Generasi yang berbeda saudara. Nah saudara, dalam bulan ini saja kita patut mensyukurinya. Karena dalam bulan ini ada sekolah Alkitab, sekolah minggu, sekolah Alkitab liburan yang dihadiri oleh anak-anak. Tanggal 12 kemarin kita mengadakan KKR anak-anak. Ya, saya memang sedih ya karena jadwalnya berbarengan dengan saya ada pelayanan keluar kota, jadi saya tidak bisa mengikutinya. Tapi saya ikuti di YouTube tuh. Pada waktu KKR anak-anak saya lihat bukan anak-anak saja yang bersuka cita. Saya lihat ada orang-orang tua hadir ya, dan saya melihat orang-orang tua pun ikut bersuka cita bersama anak-anak. Satu yang momen yang indah yang harus kita bangun bersama. Kita bersama anak-anak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita dan anak-anak kita belajar bersama-sama beribadah. Dan hari ini kita mengadakan Minggu Usinda. Saya lihat tidak kalah ya, semangatnya Usinda kita luar biasa. Saya membayangkan ya berapa tahun yang lalu ya, sekarang aja masih semangat ya. Saya membayangkan Bapak Ibu waktu puisi, waktu apa, saya bayangkan ya dulu waktu masa remaja bagaimana, pikiran saya kemana-mana tadi. Saudara, saya mau mengungkapkan betapa indah ketika kita memang menangkap kebenaran bahwa Allah ingin semua generasi diselamatkan. Semua generasi memuliakan Tuhan. Kalau dalam Filipi itu dikatakan apa? Semua lutut. Jadi tidak ada lutut yang tidak bertelut. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu sebenarnya mencerminkan bahwa Allah ingin semua generasi memuliakan Dia. Nah saudara, hari ini kita berbicara mau meneguhkan sekaligus bagi kita yang belum usinda, menjelang usinda, karena cepat atau lama tapi pasti kita akan lansia. Kalau Tuhan izinkan sampai lansia. Betul kan? Saya ketika melihat opung-opung ini, saya suka bilang gini, Tuhan, aku sampai nggak ya usia gitu? Ya. Kemudian keluarga kami nggak panjang-panjang, ya. Tapi saya pengen, saya mimpikan, saya bisa lewat 80, bisa 90 gitu ya.
Nah saudara, ketika kita berbicara tentang iman ini, sampai masa tuamu, aku tetap dia, sampai masa putih rambut. Putih rambut ini bukan berbicara tren kekinian. Putih rambut yang dimaksud adalah memang memutih. Ya karena sekarang yang lagi tren itu putih. Ya jadi nggak usah dicacat putih lah. Ya kan? Nanti akan putih dengan sendirinya. Nah sampai masa putih rambut, aku akan menggendong kamu bersama-sama dengan kita. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semuanya, karena di sini ada usinda dan ada yang belum usinda. Jangan-jangan kita ini ya bersama-sama ada problemnya, ada tantangan usinda. Jangan-jangan penyebabnya kami yang belum usinda, bisa jadi kan? Ada problemnya yang belum usinda, jangan-jangan karena usinda. Oh bukan ya. Tapi kita berbicara mau melihat apa sih tantangan pada masa tua. Baik kita yang sudah usinda maupun yang belum. Nah saya memang ini mengutip pandangan. Beberapa pandangan yang saya coba ringkakan secara sederhana. Ya untuk menjadi latar belakang kita lah ya. Saudara, ketika masa usinda, salah satu tantangan yang dihadapi adalah anak. Berarti bisa saya, bisa bapak ibu, anak-anaknya. Anak yang dimaksud bagaimana? Saudara, suatu ketika begini, saya tuh kenal senior saya yang sangat luar biasa. Tapi pada waktu itu pemandangan yang saya lihat itu bagi saya sedih gitu ya. Beliau punya anak yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan beliau bukan orang yang biasa menurut saya. Sekolahnya tinggi sekali. Tetapi momen yang saya lihat adalah senior saya yang sudah tua itu masih harus memikirkan kehidupan anaknya. Yang semestinya anaknya inilah yang memikirkan kehidupan orang tuanya. Tapi ini fakta Bapak Ibu. Ada kadang-kadang di usia lanjut yang seperti itu. Itu tantangan. Tantangannya bisa apa lagi? Juga anak, masalah anak. Masalah anak yang tinggal jauh. Ya karena ini ada bukan hanya jemaat Jakarta Pusat kan? Mungkin anak kita tinggal jauh. Mungkin anak kita tinggal dekat tapi jauh. Apa maksudnya itu? Iya, deketnya. Tapi yang kayak jauh kali, kayak harus naik jet ke rumah. Nggak pernah datang. Ya saya tidak tahu apakah bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mengalami demikian. Ya kemarin selesai kontak itu, saya bilang kepada majelis juga, saya pergi ke tempat orang tua. Dulu saya orang yang paling jarang kayak gitu. Makanya kalau kontak biasanya ada teman-teman saya suka bilang gini, Sumardi, nggak mampir ke rumah? Saya selalu bilang, aduh nggak bisa. Kadang-kadang senior saya suka nasihat gini, mampirlah ke rumah gitu ya. Saya selalu jawab nggak bisa. Saya merasa pelayanan itu lebih penting gitu. Dan saya itu lakukan terus, selesai kontak biasanya saya langsung pulang. Saya nggak pernah cuti, ambil cuti pergi gitu nggak pernah. Tapi semakin hari, apalagi ketika ibu saya sudah nggak ada. Ya, selama ini orang tua saya tinggal dengan ibu sambung kan, ibu sambung pun udah nggak ada, sendiri. Yang saya jarang telepon, saya jadi sering telepon. Yang kalau bisa saya akan pulang. Karena saudara ternyata masalah anak itu menjadi masalah tantangan bagi orang tua. Anak yang jauh atau anak yang dekat tapi jauh. Ya kalau ada di sini anak-anak yang dekat tapi sok jauh, bertobatlah. Kurangilah beban orang tua kita. Datanglah, ya kan? Mumpung masih kita bisa datangi. Jangan sampai orang tua kita nanti mendatangi kita. Ya kan? Udah tua datangi kita pula kan? Yang ketiga, masalah
Saudara-saudaraku, pernikahan. Ya masuk masalah pernikahan itu ya, karena ini usia kan relatif ya. Masalah pernikahan bisa menjadi masalah. Kalau memang selama ini, selama masih muda, pernikahannya juga tidak baik, ya, maka kadang-kadang sering dinasihatkan kepada kami atau kita yang masih muda-muda. Sekarang masih tinggal bersama anak-anak, tapi tiba waktunya nanti Anda dipaksa untuk tinggal berdua karena anak-anak akan pergi. Ya, itu yang masih ada pasangannya. Tapi tiba juga waktunya nanti kita dipaksa tinggal sendiri. Itu juga tantangan tersendiri. Saudara, ada tantangannya. Yang berikutnya tantangan keuangan. Saudara, kan gak semua orang kita berpikirnya kan, semua orang punya cita-cita muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga, mimpi. Ya kan? Tapi kan semua orang mimpi gitu. Kita nggak usahlah seperti itu. Tetapi kan tidak semua orang tua itu mapan dalam ekonomi. Salah satu contoh yang saya ceritakan tadi, tidak selalu. Syukur-syukur kalau anak-anaknya mau, saudaraku, peduli. Lalu bagaimana kalau anak-anak sendiri tidak mampu? Betul kan? Kan dalam kehidupan ini sangat ironis. Satu orang tua, dua ya, suami istri, membesarkan 10 anak, berjuang keras, bisa besar-besar enggak anak-anak? Besar-besar, sehat-sehat, pinter-pinter. 2 orang membesarkan 10. Giliran anak-anak 10 orang merawat 1 atau 2 orang, begaduh mulu. Cuman 2 orangnya. Usinda juga makan gak banyak, sikit-sikit kecuali yang banyak. Ya kan? Ini masalah, ini tantangan. Termasuk yang terakhir masalah kesehatan. Itu secara natural. Nah saudara, ketika melihat pandangan ini, maka disanakan begini. Saya belum masuk kepada ayat Alkitab ya saudara, saya ingin melihat secara yang umum dulu. Untuk saling mengingatkan, baik kita yang masih muda maupun yang sudah usinda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagi saya dan saudara-saudara yang belum usinda, kita perlu mempersiapkan sedini mungkin. Ya, memang sekarang sudah ada yang pra-usinda ya di antara kita ya, pra-usinda. Ya, kita persiapkan karena itu pasti datang. Ada persiapannya. Nah kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu menurunkan level. Saya memang belum nonton film apa itu sekarang, Ngiri-ngiri sedap. Ya, Ngiri-ngiri sedap. Saya sudah bilang sama istri, Senin boleh nggak menonton Ngiri-ngiri sedap? Saya iri juga. Semua udah pada upload foto ngeri-ngeri sedap ya. Jadi saya ngeri-ngeri sedap juga lihatnya. Secara sekilas kan yang saya tangkap, bagaimana orang tua memegang idealismenya tentang budaya menghadapi anak yang tidak. Ya, dengan segala faktornya lah. Saudara, jadi kita mulai menurunkan level berpikir dan menyesuaikan secara realistis. Ini persiapan usinda, ya, yang mau usinda. Kemudian Bapak Ibu dikatakan supaya kita mulai melepaskan. Sudah prinsip melepaskan ini kita perlu belajar. Sifat kita itu menggenggam. Sekarang mulai lepaskan. Apa yang dilepaskan? Apa yang selama ini engkau punya. Mulai dari mungkin posisi, mulai mungkin dari jabatan atau apa saja, mulai lepas. Saudara, supaya apa? Saya dan Anda memasuki masa pensiun dalam pengertian usinda menjadi masa yang betul-betul indah. Ya tadi saya keluar
kata pensiun? Karena salah satu masalah orang ketika pensiun kan ada post power syndrome. Kenapa bisa mengalami itu? Karena nggak lepas. Lepas saja. Saudara, setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ketika itu masa kita, disitulah berperan. Ketika masanya berbeda, orang lain berperan, biarlah orang lain berperan. Termasuk mulai dalam keluarga juga. Mulai melepaskan, mulai menerima kenyataan bahwa kita sudah usinda, lansia. Dan Bapak Ibu, kita juga perlu benar-benar mengambil peran-peran yang lebih sesuai dengan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita belajar beriman kembali. Saudara, kenapa orang tua, kalau orang tua ada satu kebiasaan yang saya masih lakukan sampai hari ini, dari dulu. Yang pertama, saya tuh senang ngobrol dengan orang tua sebetulnya. Saya betah kalau dengan orang tua ngomong. Kenapa? Karena orang tua itu penuh dengan pengalaman yang saya tidak punya. Maka kalau saya ngomong dengan orang tua, saya dengar aja. Manggut-manggut. Dan saya tidak bosan. Sekalipun kadang-kadang kalau ngomong dengan orang tua kan bisa pengulangan kan. Ya makin hafal saya, pengulangan kan. Di satu sisi saya senang ngobrol dengan orang tua. Karena dia biasanya menceritakan dulu, dan dulu. Nah, di sisi lain saya senang ngobrol dengan anak muda. Kalau dengan anak-anak ya biasa ngomong, saya suka juga. Kalau dengan anak biasanya saya banyak ngomong kan. Tapi anak-anak biasanya bicara apa? Anak pemuda bicara masa depan. Karena dia belum punya masa lalu. Nah, iman kita mungkin pada waktu kita muda, kita punya iman yang luar biasa. Ketika kita sedang jaya-jayanya, iman kita mungkin kokoh. Tapi ingat, ketika memasuki masa usinda atau lansia, kita perlu belajar iman lagi. Karena kondisi kita sudah berubah. Iman kita perlu kita setel, iman kita perlu coba latih lagi. Dalam situasi kondisi fisik yang makin lemah, bagaimana saya tetap percaya kepada Tuhan. Beriman seteguh ketika kita masih muda. Nah, dua hal ini yang saya mencoba menyampaikan di depan sebelum kita melihat apa yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam Yesaya 64 tadi. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-4 tadi. Saudara, memang sebenarnya ayat ini tidak dikhususkan untuk orang tua, sebetulnya bukan. Tapi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang notabene waktu itu ada dalam pembuangan, yang mengalami kesuraman sebenarnya dalam masa depannya. Tuhan janjikan ini. Nah, ayat ini kalau dalam bahasa sehari-hari seperti yang saya tuliskan di slide itu, kita baca sama-sama. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Itu dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini sebenarnya janji Tuhan kepada siapa saja yang sedang dalam kondisi yang sepertinya tidak berdaya. Termasuk kita sebagai usia indah atau lansia. Nah, pertanyaan kita bagaimana janji Allah ini diberikan kepada kita? Bagaimana salah satu bentuk Allah menjalankan janji ini? Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah, perlindungan, jaminan yang diberikan kepada kita. Secara khusus
usinda. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita membaca Alkitab kita, secara khusus umpamanya kitab Taurat itu sebetulnya salah satu bentuknya adalah bentuk perlindungan buat orang-orang lemah. Sekali lagi, bentuk perlindungan buat orang-orang lemah. Buat orang-orang yang rentan diperlakukan tidak adil, buat orang-orang yang rentan diperlakukan tidak baik. Perlindungan. Salah satunya termasuk untuk usinda. Apa yang saya maksudkan? Mari kita membuka Keluaran 20 ayat 12. Bagaimana Allah memberikan kepada kita perlindungan. Keluaran 20 ayat 12 ini sebagai satu rangkaian 10 hukum ya. Apa dikatakan di sana? Kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, apa yang terpikir oleh kita? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu seperti apa? Saudara, saya menjelaskan dulu konteks ayat ini. Ayat ini Tuhan berikan, atau perintah ini Tuhan berikan kepada Musa untuk orang-orang Israel. Kapan? Ketika mereka sedang ada dalam perjalanan dari Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Itu mereka traveling gak tanggung-tanggung. Bukan 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, tapi 40 tahun. Sudah bayangkan kalau traveling 40 tahun. Saya traveling paling seminggu aja 1 box itu penuh. Bayangkan kalau 40 tahun. Kenapa ini perlu saya ceritakan? Supaya saudara mengerti kenapa ayat ini muncul. Salah satunya, mereka harus membawa ternak mereka. Mereka harus membawa perbekalan mereka. Mereka nggak punya tempat yang menetap. Karena kemahnya itu pun portable, dibawa kemana-mana. Saudara, kira-kira yang berangkat, yang keluar dari Mesir itu apakah semua orang-orang yang kuat perkasa? Tidak ya. Salah satu komunitas atau kelompok usia adalah orang-orang tua. Kalau kira-kira Anda mau berpergian, ini orang tua yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, itu kira-kira bagaimana? Sukacitakah anak-anaknya? Sukacitakah? Beratkah? Saudara, bisa tangkap ya suasananya. Allah memakai Musa menyampaikan kebenaran ini. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam situasi itu, menghormati di sini pengertiannya bukan hanya hormat, bukan. Include di dalamnya merawat, menjaga, memelihara, memperhatikan, komplit. Itu menghormati. Jadi banyak orang menghormati orang tua setelah meninggal. Waktu hidup entah kemana. Sudah meninggal dipanggil datang. Buat tugu besar. Waktu hidup dia entah kemana. Kalau di yang budaya lain ada juga. Waktu hidup nggak tahu kemana. Waktu orang tuanya meninggal datang. Sujud-sujud. Waktu hidup nggak diperhatikan. Ya kan? Tapi perintah Tuhan ini diberikan kepada kita, saya dan Bapak Ibu, sebagai anak-anak, perhatikan baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya kembali ke konteks bangsa Israel. Di dalam perjalanan di padang gurun, bagaimana orang Israel yang membawa beban diri sendiri saja susah, membawa perkakannya sendiri susah,
dituntut oleh Tuhan harus tetap menjaga, memelihara, merawat orang tuanya yang sudah tua, yang sudah non produktif. Ya kalau menghormati orang tua yang masih tebal dompetnya, perkasa, ya hormatlah ya. Ya kan? Apalagi aduh barisannya banyak, hormat juga tapi bukan hormat orang tuanya. Ini konteks ini betul-betul orang tua yang tua. Tua yang sudah pokoknya nggak bisa diharapkan apa-apa yang lain. Ya. Hormati. Saudara. Menghormati orang tua menjadi satu perintah, satu-satunya yang disertai janji. Perhatikan dengan baik. Perintah yang lain nggak ada janjinya. Tapi perintah ini dikatakan apa? Supaya ada janjinya. Nah, ketika saya mencoba menekuni menggali ayat ini, sebetulnya ayat ini tidak pendek begini. Ada di bagian lain yang tidak pendek begini. Karena ada banyak orang merawat orang tuanya hanya karena takut. Kalau ayat ini jadi seperti ini kan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ayo kita peliharalah bapak, awas lu kalau nggak merawat bapak nanti kita bisa cepat mati. Hanya itu kan, berarti motivasinya takut kan. Padahal dalam terjemahan yang lain itu dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu sehingga dia senang terhadapmu. Apa bedanya dengan ayat ini? Kalau ayat ini saja kita pahami, maka kita lakukan semata-mata bukan dengan kasih untuk orang tua kita, tapi untuk diri sendiri. Tapi sebetulnya pesan dari ayat ini, kasihilah orang tuamu. Sehingga orang tua itu melihat engkau senang. Baru bicara yang berikutnya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi Bapak Ibu, bentuk Tuhan memelihara orang-orang tua kami, Usinda, melalui anak-anak Bapak Ibu sekalian. Bentuk Tuhan memelihara orang-orang tua kita melalui saya dan Bapak Ibu sekalian. Saudara, maka sesibuk apapun engkau, apa yang kau bisa buat untuk orang tuamu, buatlah. Ini kesempatannya menghormati, menghargai. Ada banyak cerita sebetulnya, ada banyak kisah, ilustrasi untuk menjelaskannya. Tapi poin yang saya ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan memelihara orang-orang tua kita melalui kita. Suatu ketika orang tua saya pernah bilang begini, kami tidak berharap apa-apa dari kalian. Orang tua itu kalau lihat anak-anaknya akur saja, senang. Ya kan? Anaknya rukun, saling tolong. Tapi orang tua lihat anaknya bersaing, itu stres. Ya kan? Cuma sedikitnya bersaing. Cuma sedikitnya enggak akur. Hormati ayahmu dan ibumu. Saya selalu berpikir begini, apa yang saya perbuat untuk orang tua kami, dilihat oleh anak-anak kami. Itulah yang akan dibuat nanti untuk kami. Apa yang Bapak Ibu buat untuk orang tua Bapak Ibu, dilihat anak-anakmu. Itulah yang nanti akan diperbuat kepadamu. Ada contoh sederhana kan? Sekali waktu di dalam satu rumah itu ada tinggal orang tua. Jadi orang tua itu kan ada toilet dalam ya, maaf ya, ada toilet dalam. Tapi orang tua ini nggak boleh toilet situ. Orang tuanya dibuatkan toilet yang apalah ya, yang beda gitu, di luaran gitu.
Nah, waktu berlalu, besarlah anak ini dan orang tua yang memperlakukan bapaknya itu jadi tua juga lah. Nah, orang tua ini mau masuk ke toilet itu, langsung dilarang sama anaknya. Loh, kenapa ini kan toilet saya? Enggak, tempatnya di sana katanya. Dibawalah orang tuanya ke toilet yang di luar itu. Jangan dulu untuk neneknya, untuk kakeknya. Ada banyak lah contoh-contoh seperti itu. Jadi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran ini saja. Tuhan memelihara kita melalui anak-anak kita. Anak-anak, ingat kebenaran firman Tuhan ini. Hormati ayahmu dan ibumu. Saya yakin dalam budaya Tapanuli juga ada prinsip-prinsip itu. Kalau dalam budaya Chinese itu ada istilah puhao. Jadi kalau orang nggak menghormati orang tuanya itu dosa yang paling fatal lah itu. Ya, jadi kita orang-orang percaya di dalam Tuhan harus lebih menghormati orang tua kita dibanding mereka yang di luar Tuhan. Menghormati orang tua kita dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Saudara, ungkapan Yesaya 46 ayat 4 itu sebetulnya juga menjelaskan Tuhan itu setia. Tuhan setia dan Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan memelihara kita, memelihara hidup kita saat saya dan saudara tidak lagi dapat memelihara hidup sendiri. Tuhan akan memelihara kita bahkan ketika kita tidak bisa memelihara hidup kita sendiri. Yang kedua, saya ingin mengajak kita, lalu bagaimana Pak? Ini ketepatan kan ada dari Sungai Yordan juga dan di gereja lain juga ada kan Usinda. Lalu apa perannya Usinda? Saudara, karena ada banyak orang berpikir, apalagi dalam organisasi gereja ada batasan kan? Yang boleh jadi majelis 65 tahun. Jadi kalau setelah 65 ngapain? Seolah-olah nggak ada ini lagi. Saudara, melayani Tuhan tidak pernah pensiun dalam pengertian sebenarnya. Ya kemajelisan bolehlah, tapi yang lain tidak pernah pensiun kan? Kami hamba Tuhan juga secara organisasi pensiun usia 65. Tapi apakah setelah pensiun dari secara organisasi terus berhenti? Enggak. Pelayanan kita harus jelas dan terus menerus. Maka saya ingin mengajak yang kedua ini melihat apa yang seharusnya menjadi peran Bapak, Ibu, Opung Boru, Opung Doli di gereja. Mari kita membuka Titus pasal yang kedua ayat 2 sampai 5. Titus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 5. Kita akan membaca ya. Saya minta untuk Opung Doli membaca ayat 2 bersama-sama dengan saya. Nanti untuk Opung Boru membaca ayat 3, nanti Ibu Sianturi pakai mic ya supaya dengar suaranya di YouTube. Dan nanti ayat 4 sampai 5 kita semua yang muda-muda. Maksudnya bukan opung-opung ya. Yuk mulai dari Opung Doli ya, ayat 2, Titus 2 ayat 2, 1, 2, 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Ya Opung Boru ayat 3. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Semua selain Opung Doli dan Opung Boru sama-sama. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Alkitab memberikan satu gambaran arahan yang jelas. Laki-laki yang tua, Opung Doli, hendaklah hidup sederhana. Sederhana bukan berarti nggak boleh parlente ya, boleh juga sih. Opung-opung kalau bergaya saya suka juga lihatnya sih.
Ya kan? Sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi Alkitab mengajarkan justru hal yang kita perlihatkan itu menyangkut keteladanan kita. Saya senang opung-opung di sini begitu setia. On time, datang tepat waktu, rajin. Itu yang bisa dilihat oleh anak-anak kita, oleh generasi di bawah kita. Keteladanan kita. Hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Ya makanya kalau kita melihat ya, gambaran orang bijaksana kan selalu rambut putih, jenggot panjang kan? Ya jenggotnya nggak ada, nggak apa-apa sih, rambut putih lah ya. Kenapa? Itu simbol kebijaksanaan. Pengalaman sudah dilalui. Jadi bapak atau opung-opung, semakin kita tua atau kita juga yang masih muda, semakin tua harus semakin bijaksana. Jangan makin bijaksini, susah orang. Bijaksana. Kemudian apa? Sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Nah saudara, saya pernah ketemu satu gereja. Gereja ini menjadi populer, terkenal karena mereka punya fokus untuk melayani orang tua. Jadi gereja ini fokus melayani, mengunjungi orang-orang tua begitu. Nah saya memang ada pernah ngobrol juga dengan beberapa orang-orang tua kita. Kita banyak usinda, gimana kita atur, kita yuk saling menguatkan di usinda. Bisa kunjungan, bisa kita atur. Karena gereja kita ini sulitnya ngatur kalau malam kan. Kalau malam sulit ngatur karena setiap hari ada kegiatan. Tapi kalau siang, opung-opung kan siang bisa kan. Siang bisa kita atur, pergi mengunjungi sesama opung. Menguatkan saudaraku. Saling meneguhkan. Ini pelayanan yang kita bisa ambil. Nah ibu-ibu atau opung boru dikatakan apa? Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Hendaklah janganlah memfitnah, janganlah menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Jadi ibu-ibu, opung-opung boru, jadilah panutan buat yang muda. Saudara, kesempatan kita semuanya terbatas. Kesempatan kita semuanya terbatas. Dalam waktu yang terbatas ini, apa sih yang paling penting kita harus sampaikan? Apa sih yang harus kita sampaikan kepada generasi berikutnya? Ada banyak cerita Bapak Ibu. Ada banyak informasi, tapi saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Sampaikan tentang keselamatan kepada anak-anakmu. Sampaikan hal itu. Kenapa? Karena itu yang paling mereka butuhkan, bukan yang lain. Saudara, di gereja kita, mulai tanggal 24 kemarin kita membuka doa pagi secara online. Di YouTube memang. Harapan saya salah satu ya, bukan satu-satunya, nanti takutnya yang muda salah dengar. Salah satu kelompok atau komunitas yang rajin ikut di dalam doa pagi adalah Usinda. Karena katanya kalau Usinda itu susah tidur. Ya kan? Kalau saya susah bangun. Itu bedanya. Kalau Usinda kan susah tidur. Daripada susah tidur, ayo kita berdoa pagi-pagi. Jam 5 kok, sudah siang. Jam 5 kita buka. Nah saya juga tidak mengerti. Kenapa doa yang Kamis itu dibuat jam 6? Sejarahnya apa? Tapi saya berpikir,
Mungkin karena supaya berharap orang-orang tua bisa ikut berdoa. Makanya doanya doa sore. Saya salah tadi, persekutuan doa malam, padahal persekutuan doa sore. Ya kan? Ayo Amang, Inang, Opung Doli, Opung Boru, gabung dalam doa itu. Karena ini kekuatan kita. Kekuatan gereja yang di dalamnya banyak usindahnya adalah doanya. Saya pernah katakan kepada kita ya, saya belajar tentang doa bukan dari bapak dan ibu saya, dari nenek saya. Mau bagaimana dia capek, dia itu sering ambil waktu yang panjang. Saya juga nggak ngerti apa yang didoakan dulu, tapi panjang doanya, lama gitu. Jadi makanya ketika kita ada dalam posisi ini, kemarin di doa Kamis, 2 Kamis berturut-turut itu, kita membahas tentang doa adalah kuasa di balik pertumbuhan gereja. Dan saya punya harapan, dan saya mengajak Anda berharap dan bermimpi, gereja kita betul-betul gereja yang bertumbuh, tapi ada kuasa yang harus kita kerjakan. Apa itu? Doa. Dan saya percaya momen Usinda ini momen yang bagus untuk mengajak sekali lagi salah satu, karena yang muda pun harusnya ikut di dalam doa. Demikian juga GMI Sungai Yordan, ada banyak usindanya. Pakailah waktumu untuk berdoa. Saudara, ketika doa itu betul-betul terbangun dengan baik dalam komunitas gereja. Pada waktu hari Kamis kemarin saya bersaksi begini. Tahun 2000-an saya beberapa kali mengunjungi gereja-gereja yang berbeda. Dan bukan sekali saya mengunjunginya. Beberapa kali satu gereja. Dan ada beberapa gereja ikut persekutuan doanya. Salah satu gereja di Kelapa Gading yang cukup besar saya pernah ikut. Itu doa malam dimulai jam 8 atau jam berapa, itu sampai pagi. Itu yang hadir begitu banyak. Dulu gereja yang lama itu panjang begitu ya. Dan itu penuh doa malam. Saya juga pernah hadir yang di Jakarta. Ikut doa malamnya juga. Begitu banyak. Di Tangerang saya dulu sering ikut isi juga menara doanya. Itu setiap, saya kebetulan waktu itu isi jam 2, jam 3 gitu ya, gantiannya, malam, dini hari. Ketika kami datang rombongan itu, rombongan lain keluar. Ketika saya keluar, rombongan lain datang. Itu 24 jam itu di menara doa ada orang berdoa. Saya juga pernah pergi ke Solo, di salah satu gereja yang besar, kehidupan doanya juga luar biasa. Saudara, maka dari gereja-gereja yang saya kunjungi itu saya punya kesimpulan begini. Tuhan, saya nggak heran gereja ini bertumbuh. Tuhan, saya nggak heran gereja ini maju. Doa mereka luar biasa. Dan dalam hati kecil saya selalu merindukan itu terjadi di GMI. Terjadi di GMI Jakarta Pusat. Terjadi di GMI Sungai Yordan. Terjadi di gereja kita. Kegerakan rohani tidak muncul dari pikiran. Kegerakan rohani itu muncul ketika engkau dan saya hidup dalam persekutuan doa yang hebat. Karena itu datang dari Tuhan yang menggerakkannya. Saudara, orang tua kami yang sangat kami kasihi, mari kita pakai kesempatan yang indah itu untuk menopang gereja ini, sehingga gereja ini mengalami kegerakan dan bertumbuh. Dan Bapak Ibu ada di sana. Bapak Ibu hadir di sana. Bapak Ibu ada di tengah-tengahnya. Jadi saudara, orang tua Usinda sangat memiliki peran yang besar. Ada juga yang mengatakan begini, untuk Asar juga Usinda cocok. Maksudnya karena kenal semua. Ya, saya di Jambi itu kenal satu orang tua yang datang pagi-pagi sekali. Setiap hari, nggak ada jadwalnya.
Maksudnya setiap hari Minggu datang pagi. Saya dulu di Madiun, saya pernah cerita ya. Saya pernah ceritakan di buku kelas meeting juga. Ada seorang ibu tua, ibu-ibu tua, setiap hari Minggu itu datang lebih pagi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia itu mengambil bunga dari pagar itu, kalau orang Jawa bilang itu bunga ceplok piring, bunga yang wangi sekali, yang putih, yang di pagar itu apa namanya? Jadi dia ikat, dia setiap minggu itu bawa kayak gitu. Saya bilang, Mbah, kenapa datang pagi? Iya nih Mas, mau beri ini. Wah, rajin kali ya Mbah, saya bilang kan. Yalah Mas, cuman ini yang saya bisa lakukan. Tapi setiap minggu saudaraku dia isi itu pot bunga di gereja, di altar, dengan rangkaian bunga itu. Saya pun gak ngerti dari mana dia dapat bunga itu. Karena saya pernah ke rumahnya, di rumahnya juga gak banyak bunga kok. Saudara, dalam masa tua kita pun kita bisa berbuat untuk memuliakan Tuhan. Bisa juga seperti itu ya. Dan kalau orang tua ngajak itu biasanya anak muda sungkan loh, opung-opung. Ya. Jadi ini gerakan gereja kita sekarang sedang mengajak orang bergabung. Nah ini tugas Opung Doli dan Opung Boru nih, ngajain orang. Ya, saya kalau ditelepon Opung kan juga mau nggak mau ikut ya. Sumardi, kau udah lama nggak ke gereja kau? Kemana aja kamu? Ayo datang pergi. Ya, olo Opung, olo, pasti gitu ya. Ayo Bapak Ibu, kita bisa mengajak orang lain. Nah saudara, di ayat yang ke-4 sampai 5 itu dikatakan begini, dengan demikian ya orang mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi artinya dengan keteladanan Opung Doli, Opung Boru, maka kehidupan orang-orang muda bukan hanya konteksnya di sini istri, tapi juga suami, menjadi suami istri juga yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita. Ingat Tuhan memelihara kita melalui anak-anak. Bapak Ibu, anak-anak, ingat Tuhan memakai Bapak Ibu untuk memelihara orang-orang tua kita. Jangan abaikan itu. Dan gereja ini sangat terbuka untuk pelayanan usia indah. Pelayanan doa, pelayanan apa saja yang kita bisa, yang masih memungkinkan. Kemarin waktu ada usinda itu ada di share lagu itu, saya dengar bagus juga ya, balada lansia itu. Nah, boleh kita coba nyanyikan ya? Nah, sama-sama ya. Boleh Bang diputar Bang. Ya kita sama-sama. Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap dipertahankan. Banting tulang sudah sejak sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua.
Tetap Oke. semangat Opa. Jadi biarkan ini menjadi semangat kita. Sekalipun usia tinggal bonus, sekalipun lutut tetap dibungkus. Tapi opung doli, opung buru nggak ada yang dibungkus lututnya, masih kuat-kuat. Ya kan? Tuhan memberkati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Saya hari ini secara khusus meminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda. Pakai kesempatan ini untuk secara khusus berdoa untuk orang-orang tua kita. Dan para usindah di tempat ini, mari juga kita berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih untuk bonus yang Tuhan berikan. Bahkan janji penyertaan-Mu, Engkau akan tetap menggendong, menjaga, memelihara kami sampai selama-lamanya. Biarkan kami bisa menggunakan bonus ini untuk kami tetap bisa melayani Engkau sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau sangat mengasihi kami dengan memberikan kepada kami orang-orang tua yang dari merekalah kami ada. Dari merekalah kami dibentuk, dididik hingga seperti saat ini. Dan kami bersyukur kalau kami sudah berkeluarga dan punya anak-anak dan orang tua kami Tuhan masih izinkan berada bersama kami. Biarkan kami memakai kesempatan ini untuk kami juga bisa berbuat sesuatu buat orang tua kami. Menghormatinya, memperhatikannya, merawatnya, mempedulikannya. Di tengah-tengah kondisi kami, kesibukan kami, biarkan kami boleh menjadi alat Tuhan bagi pemeliharaan orang tua kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan orang-orang tua kami untuk tetap setia kepadamu sampai akhir. Bahkan melayani Engkau dengan gigih sampai akhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami. Biarkan orang-orang tua kami dalam segala keterbatasannya, mereka tetap semangat. Mereka tetap boleh menjadi teladan. Mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang menjadi panutan bagi kami. Kelemahan fisik, keterbatasan-keterbatasan yang lain, jangan biarkan membuat orang tua kami ini lemah di dalam iman. Fisik kami semakin hari semakin lemah, tapi biarkan iman kami semakin hari semakin menyala-nyala. Biarkan di dalam usia yang bonus ini kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Biarlah di dalam kondisi fisik yang serba terbatas ini, kami tetap boleh melayani Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman, untuk janji, dan untuk amanat kami hari ini. Tuhan boleh sampaikan kepada kami. Kiranya kami masing-masing bisa ambil bahagian. Dan satu kerinduan kami, GMI Jakarta Pusat, GMI Sungai Yordan, dan GM secara umum boleh mengalami kegerakan rohani oleh karena kehadiran usinda-usinda yang hidup di dalam doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berdoa dan kami mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Usinda buat para orang tua kami.